Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan jalan-jalan ke beberapa tempat di daerah Bandung, khususnya di daerah Braga. Yuk guys, kita mulai perjalanannya. Jalan Braga dikenal sebagai pusat keramaian dan pusat perbelanjaan dari zaman dulu guys. Awalnya jalan ini hanyalah jalan kecil yang berlumpur. Namun karena lokasinya strategis, Jalan Braga itu berkembang menjadi pusat perhatian karena banyak butik-butik Eropa dan restoran yang bergaya barat di sana. Bahkan waktu zaman kolonial Belanda dulu, Braga itu menjadi pusat aktivitas ekonomi dan juga sosial. Jalan ini dipenuhi oleh bangunan-bangunan bergaya Eropa, toko mewah, juga kafe-kafe, sehingga dijuluki sebagai Paris Van Java. Braga hingga saat ini selalu menjadi daya tarik wisata yang populer karena bangunan sejarahnya dan juga banyak foto-foto spot yang menarik. Kafe-kafe unik bernuansa tempo dulu dan bangunan-bangunan yang dulunya toko mewah sampai sekarang masih berdiri loh guys. Salah satunya toko yang baru aja kita lihat ini guys. Ini salah satu toko yang terkenal banget di Braga, namanya Toko Sumber Hidangan. Di sini menyajikan roti-roti jadul yang bener-bener kalian harus coba deh. Lukisan yang berjajar di sepanjang Jalan Braga ini juga menjadi spot foto favorit untuk turis lokal maupun wisatawan mancanegara. Nah, ini tuh Braga banget guys. Begitu aku sampai tokonya, aku disambut oleh seorang bapak yang ramah dan menjelaskan satu persatu roti-roti dan kue apa yang disajikan di dalam etalasi kaca ini. Di toko roti Sumber Hidangan ini, aku membeli 2 roti keju yang direkomendasikan oleh bapak. Lalu aku juga beli 1 kroket isi kentang dan juga 1 kue sus. Kata bapaknya, menu-menu itu adalah menu-menu favorit yang sering dibeli oleh orang-orang Bandung dan juga wisatawan yang datang ke toko roti Sumber Hidangan ini guys. Dan untuk transaksi atau untuk pembayaran di toko Sumber Hidangan ini, kalian harus bawa uang cash ya guys, karena di sini tidak menerima debit ataupun QRIS. Amazed banget lihat bangunannya, dan yang paling aku kagumi adalah ibu dari pemilik toko ini yang masih aktif berkegiatan di dalam meja administrasi gitu guys. Di sini juga menerima orang-orang yang ingin makan dine-in. Jadi banyak banget tempat duduknya dan kalian bisa pilih di mana aja kalian suka. Di antara toko-toko, aku melihat sebuah pintu di mana itu adalah sebuah gang
yang di dalamnya ada beberapa kafe dan toko-toko yang lucu-lucu guys. Toko kopi yang menggemaskan ini adalah Cup Ola. Tempat ini adalah tempat yang ngalcer banget untuk orang-orang Bandung dan kayaknya ya ini adalah salah satu tempat favorit anak-anak skena yang ngalcer abis di Bandung. Dan aku yang tidak seculture dan seskena ini datang ke sini seperti orang yang bodoh. Kopi pertama aku setelah aku puasa kopi 3 hari. Jadi sebelumnya aku tanya dulu sama baristanya, ini Americano house blendnya full Arabica atau enggak. Terus aku tadi kayak mau jatuh guys, jatuh di meja ini karena mejanya aku tekan gitu, yang lantainya tuh udah lantai yang udah hampir hancur. Ya, kameranya loncat ke bawah, untung cuman ke lantai, enggak jatuh ke jalan. Kalau jatuh ke jalan udah aku nggak tahu harus kayak gimana. Nah, serem sih, serem. Di sini tempatnya asik, adem. Kalau kalian kesini, kalian akan menemukan satu toko yang unik banget, di mana pernak-pernik yang lucu-lucu dan imut ada berjajar di etalase tokonya. Cuman sayang ini tokonya masih tutup, jadi aku nggak ambil gambar. Terus pas udah buka, sesuatu terjadi sama kamera aku, jadi aku nggak ambil gambar. Tapi serius, aku di sini juga sampai beli satu sweater karena memang sweaternya itu selucu itu. Nama tokonya adalah Up and Wear. Tapi FYI di sini pembayarannya hanya menggunakan cash dan QRIS aja guys. Jadi nggak punya mesin EDC. Untuk transaksi aku harus sampai pergi ke Indomaret dulu untuk ambil cash. Ini adalah roti-roti yang aku beli tadi di sumber hidangan. Terpikirkan untuk aku makan, tapi mungkin aku akan lebih memilih makan siang sama nasi dan menyimpan roti ini untuk aku makan di rumah aja. Serius, ini tempatnya seteduh ini karena banyak banget pohon yang rindang dan mata aku tuh disuguhi dengan segala tanaman yang hijau-hijau guys. Scrolling on my phone, my kids caught lying to myself. I'm greener grass, dream another life, one that's not so hard. Lanjut lagi ke tempat berikutnya. Tempat berikutnya ini adalah salah satu kafe yang ada di Braga juga. Tepatnya di ujung Braga yang ke arah Lembong. Nah, di sini aku cuman pesen satu mocktail aja karena aku merasa kehausan abis ngopi, guys. Selesai sudah eksplornya hari ini di Braga. Tadi aku habis jalan-jalan sepanjang Braga.
Lalu aku mampir ke Sumber Hidangan. Terus abis itu aku ke Kapola juga yang ada gang di antara Braga itu ada gang. Kalau nggak salah itu di antara Jurnal Risa dan apa ya tadi aku bilang. Aku juga lupa sebelahnya apa. Tapi ya pokoknya ada di sekitar Jurnal Risa lah kalau kalian jalan-jalan ke Braga. Terus tadi ada cerita yang buat aku ngeselin banget. Karena aku tadi kan lihat-lihat guys ke toko pernak-pernik yang di dekat Kapola. Aku lupa barang-barang yang kayak gini gitu kan kalau misalnya di display terus kan bisa mendoyot, tahu nggak sih kata orang. Kalau aku bilang mah mendoyot itu teh lama-lama. Jadi aku tuh kayak udah minta barang baru ternyata ada. Terus pas mau bayar, Mbak ada mesin EDC nggak? Aku pakai kartu debit. Aku bilang kita cuman terima cash dan QRIS. What? Tetel gimana ya Mbak ya? Aduh maaf, aku cuman punya kartu debit Mbak, karena emang nggak ada m-banking ya atau gimana ya. Aduh yaudahlah, aku ke depan dulu, aku ambil uang cash, baru nanti aku balik lagi ya. Itu teh aku malu pisan sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Aku juga salah nggak nanya-nanya dulu, karena apa namanya juga emang nggak disengaja juga mau beli juga kan. Pas barangnya lucu aja, aku ambil cash, baru aku balik lagi ke sana. Terus aku bilang Mbak, aku jadi beli bajunya, aku mau ambil barangnya. Kesel juga tapi malu, tapi ya udahlah ya. Pelajaran juga sih, nggak mau tanya-tanya. Kalau misalnya tanya dulu kan aku nggak malu ya. Well, sekian dulu story-nya untuk kali ini. Thank you guys for watching. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk like dan komen supaya aku semangat. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di Dularas Bumi dan juga TikTok aku ya guys di Bumi Laras. Finally I learned not to fool my See you guys in another story.